Gua itu pernah ngelihat di Instagram. Oke. Replika motor Bulma Dragon Ball. Oh, ya, ya. Gua tadi pas datang ke kantor lu ngelihat apa coretan-coretan desainnya. Kok sama? Ternyata lu Beda. yang bikin. Si Iya. motor waktu itu kerjasama sama Kamengski. Waktu itu sama saya tuh sama Kamengski emang awal-awal. Tapi lumayan, berarti sampai ke feed lu ya? Itu explore. nggak cuma masuk sampai ekspor Pak, sampai ke buku daftar yang pengen gue beli. Gue nggak bohong ini. Wah. Nanti gue fotoin ke Mas Rama. Kalau ntar kita tukeran handphone, gue fotoin Pak. Lu masuk ke list gue, karena menurut gue Kenapa kayak, lu beli? karena Bulma. Gue pengen banget jadi Bulma. Jadi cewek dong. Gue tuh apa ya, maksud gue motor listrik bentuknya gini lucu banget deh gitu. Iya. Itu emang bikinan gua sama tim. Tapi itu produk kita yang waktu awal-awal tuh. Jadi awalnya memang nggak awal sih. Kedua awal berarti. Soalnya pertama itu modelnya bukan gitu. Nah, yang kedua itu modelnya ya orang-orang pada bilangnya kayak ini apa? Kayak motor Bulma, kayak apa namanya? Honda bukan Monkey. Monkey yang kecil. Iya, kayak yang mobil lipat, lu tahu siapa ya? Sarung. Foto kompo. Iya, sarung itu Wadimor kalau beda. Sarung istimewa gitu. Sarung. Iya. Oh iya benar. Kayak Honda Motra juga bilang lah. Ada yang bilang juga kayak Dragon Ball, ada yang bilang saya berpang. Nah, desainer gue tuh emang ini ya, dia bukan desainer motor, dia tuh arsitek gitu. Jadi mikirnya dia ngayalnya tuh ngablu gitu. Jadi bikin motor, namanya motor listrik kan, ya kagak ada pakemnya, jadi ya suka-suka dia aja bikin. Nah, makanya jadi begitu motor. Sekarang berarti lu jual produknya apa aja? Si SPCBR-nya spek Iya, bar. SPCBR ya, spesial pakai bar. SPC. Ya jualnya itu, tapi gue belum jual resmi sih. Jadi masih ya kemarin sempat gue buka PO prototype doang. Tapi ya gue stop dulu karena waktu itu gue masih di workshop Pak. Masih di workshop kecil yang mungkin kalau bilang ya kualitas handmade lah, nggak begitu oke gitu, bukan pabrikan gitu, bukan pabrikan awalnya di situ. Jadi kita sewa workshop terus itu. Nah kita karena keterbatasan itu ya gue takut misalkan yang ada yang mesennya ya alhamdulillah kalau banyak kan kualitasnya jelek kan jadi komplain. Lu tahu netizen kayak gimana? Belok dikit aja jelek banget gitu kan. Giliran bagus diem. Iya, bagus diem. Giliran kembaliannya banyak diem aja. Iya. Balik modal diem ya. Iya, balik modal diem. Nah, tapi apa yang membuat lu masih ragu sama produk lu? Padahal lu udah mantep itu kan. Iya, tapi gini, kalau secara looks oke ya, tapi kalau kita berbicara produk tuh lebih harus matang lagi karena gini, buat bikin motor itu idealnya kalau R&D itu makan waktu bertahun-tahun Pak. Jadi karena kan target gue tuh nggak cuma jadi buat mainan doang gitu, tapi jadi motor yang ada bisa di jalan raya gitu. Jadi kan otomatis gue harus mempertimbangkan beberapa faktor safety pertama ya kan. Nggak lucu kan kalau lagi jalan-jalan atau part belah di tengah jalan gitu kan, frame-nya belah dua gitu kan, wah nggak lucu banget gue. Aneh banget. Bayangin aneh banget. Iya, kayak gitu. Jadi ya perlu waktu lah. Jadi ya bukannya nggak pede ya kita harus jadiin itu menjadi suatu produk yang benar-benar solid gitu, benar-benar build quality-nya bagus, kualitasnya bagus, materialnya oke, performance-nya oke dari semua aspek, dari sisi ergonominya enak dikendarai gitu. Makanya yang sekarang kalau lihat di bawah tuh itu versi evolusinya dari yang si Bulma yang dulu. Oh, jadi lebih gede ya? Iya, lebih gede. Secara look sih kagak enak dilihat dulu tuh. Jelek ya gede. Enak kan yang dulu kecil ringkes gitu. Tapi kalau secara enak ergonomi ya enakan yang sekarang. Oh. Iya. Bedanya apa? Maksudnya yang kecil kenapa kurang secara ergonomi? Kalau ngomongin teknis itu si caster angle-nya terlalu tegak. Jadi caster angle tuh sudut ini kan si kemiringan si stang sama si roda sini gitu. Nah, itu dia terlalu tegak. Jadi kalau lu bawa itu lu kayak bawa sepeda lipat.
Kan agak kagok ya. Iya. Nah begitu. Oh. Gitu. Itu ngaruh. Ya, itu ngaruh juga. Nah waktu itu dulu kan ngejar praktis ceritanya nih. Ya namanya pakai ilmu ini ya, ilmu ngarang waktu itu dulu masih. Jadi pakai stang sepeda lipat tuh buat si vacuum setirnya, dibuat si setirnya. Nah itu ya jadinya mau nggak mau kan tegak banget tuh kan. Ya ngejar biar bisa dilipat aja, ya ala inovasi gitu. Ya setelah kita kaji lagi ya nggak work sih sebetulnya, nggak oke lah kalau buat dirilis ke market seperti itu. Karena ya ini kan listrik, berarti lo pakai aki yang gede itu kan Pak? Pakai baterai itu, yang dulu sepeda listrik Batrix gitu kan? Iya. Nah itu kan kalau itu kan aki. Oh oke. Nah kalau sekarang Nini, wah, aki Nini. Iya. Nah, sekarang baterai lithium Pak. Jadi baterai lithium, jadi macam-macam tuh baterai. Oh lithium. Melinting. Gue gak biasa ngelinting soalnya. Biasanya kaya ya? Kaya. Jadi kan baterai itu kan macam-macam. Kalian dulu zaman Batrix tuh, itu baterai legend banget sih. Batrix Celis tuh legend cuy. Iya. Batrix Celis legend. Itu ada zaman dulu aki. Aki itu karena dia murah, tapi dia nggak bisa buat performance yang cukup berat lah gitu. Jadi dia terbatas kayak speednya dan segala macam gitu. Terus dimensi juga gede juga kalau semakin tinggi. Nah kalau misalkan yang yang kedua tuh ada baterai lithium yang gue pakai sekarang. Lebih enteng atau lebih berat? Kalau beratnya sih sama. Cuma dia sih secara kapasitas, secara daya dia lebih gede. Oh. Gitu. Berarti ini R&D-nya udah berapa persen sampai lu bisa rilisnya di publik? Wah, gue dibilang sih bocoran. Baru ya 60%-an lah. Oh 60%? Iya. Berarti kemarin yang versi Bulma itu itu sekalian tes market kan? Iya, tes market. Dan ternyata ada marketnya di situ. Soalnya kan gue kan bukan siapa-siapa ya gitu. Dan maksudnya bukan siapa-siapa? Iya bukan siapa-siapa, nggak ada privilege, gitu. Nggak ada privilege tertentu gitu. Jadi buat masuk ke industri otomotif itu ternyata lo tuh nggak perlu duit banyak sih, duit banyak banget. Ya, otomotif. Otomotif duit banyak banget. Nah terus kalau buat makanya kemarin itu bikin targetin seperti itu, kita mau tes market nih. Kalau kita bikin yang harga yang murah istilahnya bersaing sama yang Jepang itu ya yang ada gede-gedean titik doang gitu, ya kan? Nah makanya gue pikir kita cari nih segmen yang nggak pernah disentuh sama yang lain gitu. Akhirnya kita masuk ke niche market yang kita nggak peduli sama pakem desainnya gitu, tapi it works gitu. Udah akhirnya kita keluar dengan desain itu dan rame gitu, banyak yang apresiasi gitu. Ya gitu sih. Tapi kalau lu sudah tahu bahwa gua tidak ada privilege, gua kok bisa berani masuk ke industri otomotif? Lu sebelum ke situ lu ngapain dulu nih, pertanyaan gua, sampai lu akhirnya berak lah otomotif.